31 Desember 1600, Ratu Elizabeth I memberi kuasa penuh kepada East India Company melakukan perdagangan di East Indies. Tahun 1601, Sir James Lancaster memimpin ekspedisi East India dengan kapal Red Dragon berangkat dari Torbay, Inggris melalui Cape of Good Hope, mengunjungi Nicobar di Samudra India, di Aceh, kemudian di Banten. PIC mendirikan kantor dagang pertama di Banten, kemudian mengirim utusan dagang ke Maluku. Selama 20 tahun, PIC mendirikan kantor dagang di Makassar, Ambon, dan Banjarmasin. Inggris mengalami kemunduran di Ambon. Ralph Ord dan William Cawley berangkat dari Madras menuju Aceh untuk membangun kantor dagang Inggris di Aceh, tapi usaha tersebut gagal. Madras Expedition di bawah pimpinan Ralph Ord mendarat di Bengkulu tanggal 24 Juni 1685. 12 Juli 1685, Traktat York ditandatangani antara Kerajaan Selebar, Pangeran Raja Muda dari Sungai Lemau dengan Ralph Ord dari Inggris. Kerajaan Selebar mengizinkan Inggris mendirikan benteng di Sungai Serut. Pembangunan Fort York dipimpin oleh Mr. Fowles di bawah komando Benjamin Bloom. Dalam proses pembangunannya, Fort York mengalami berbagai kendala. Wabah penyakit malaria, disentri, kolera yang berakhir dengan kematian. Akhir 1685, Mr. Fowles meninggal. 27 Februari tahun 1712, Joseph Collet menyampaikan buruknya kondisi Fort York kepada Court of Director dan mengusulkan perpindahan ke Karang. Pembangunan Fort Marlborough berlangsung sejak 1714 sampai dengan tahun 1719. Joseph Collet sebagai inisiator pembangunan. Bulan Maret 1719, terjadi penyerangan dan pembakaran Fort Marlborough oleh rakyat Bengkulu yang dipimpin oleh anak mendiang Pangeran Jenggalu. Fort Marlborough ditinggalkan, Governor dan personel PIC mengungsi ke Madras. Tahun 1723, PIC kembali ke Bengkulu dipimpin Deputi Gubernur Joseph Walsh untuk membangun kembali kantor dagang. Periode 1723 sampai dengan 1824 terjadi beberapa peristiwa penting di Fort Marlborough. Fort Marlborough diserang oleh armada Prancis. 23 Desember 1807, Presiden PIC Thomas Parke dibunuh akibat kebijakannya mengontrol semua aspek perdagangan, menghapus Laskar Bugis, tanam paksa kopi, dan mempengaruhi pengadilan. 17 Maret 1824 di London, Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Belanda menandatangani Traktat London. Sejak itu, Fort Marlborough dikuasai oleh Belanda dan dipimpin oleh asisten presiden. Bung Karno pada tahun 1938 tiba di Bengkulu, tempat pengasingan baru setelah dipindahkan dari ND Flores. Bulan Mei 1940, pemerintah Hindia Belanda memanggil Soekarno ke Fort Marlborough, diminta merancang tugu peringatan untuk Belanda. Soekarno menolak dengan halus dengan menyusun 3 buah batu sebagai rancangan tugu tersebut. (24 Februari 1942), Jepang masuk ke Bengkulu. Belanda menyerah tanpa perlawanan. Fort Marlborough di bawah kekuasaan Jepang dari 1942 sampai dengan 1945. Benteng lebih banyak digunakan sebagai ruang tawanan perang. Jepang meninggalkan Fort Marlborough setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada masa kemerdekaan, Fort Marlborough digunakan oleh berbagai lembaga dan instansi pemerintah. Tahun 1949 kembali dikuasai oleh Belanda pada agresi militer Belanda.
namun direbut kembali oleh pemerintah Republik Indonesia. Tahun 2004, Fort Marlborough ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.